Pertanyaan dari penanya yang pertama, dari Ibu IM dari Kalimantan. Di sini ada 2 pertanyaan ternyata beliau, pendeta. Yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan Batsheba yang adalah istri Uria di mana Daud telah berzina dengannya menjadi ibu Salomo? Bukankah Tuhan dapat memberikan perempuan yang lain yang lebih baik dari Batsheba? Silakan pendeta untuk pertanyaan pertama. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kalau mau ditelusuri terus bahkan jauh ke belakang lagi, maka pertanyaannya, mengapa dari Adam dan Hawa? Apalagi Hawa, bukankah dia ini tergoda sehingga karena ia makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, maka kita semua sudah berdosa, dan dari Hawa itulah kemudian dilahirkan Set, kemudian Enos, lalu kemudian terus Kenan, Mahalalel, dan selanjutnya sampai nanti Abraham. Dan kita bisa lihat silsilah dari Tuhan Yesus itu di dalam Injil Matius, juga di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas bahkan itu ditelusuri terus garis keturunan dari mana Yesus berasal itu sampai kepada Adam. Bayangkanlah, dari Adam sampai kepada Yesus, berapa generasi yang harus dilalui sampai lahir Tuhan Yesus. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, mengapa sampai Salomo harus lahir dari Batsheba? Tadi saya sebutkan Yesus, jangankan Salomo, Yesus sendiri pun garis keturunan dari mana ia berasal, banyak orang-orang yang hidupnya juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah justru yang membuat Yesus itu juru selamat bagi semua orang. Apapun latar belakangnya, apapun keadaannya, dia adalah juru selamat bagi semua orang. Nah, di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal yang pertama, bahkan ada beberapa nama perempuan yang disebutkan. Yang pertama, dalam ayat yang ketiga, Matius 1, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Dan kita tahu cerita tentang Tamar yang berpura-pura menjadi seorang pelacur, lalu kemudian ia akhirnya tidur dengan Yehuda, lalu kemudian lahirlah anak-anak itu. Lalu kemudian yang berikut, ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kita tahu cerita waktu ada pengintai-pengintai datang ke kota Yeriko, dan Rahab disebutkan sebagai seorang perempuan sundal. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Isai memperanakan Raja Daud, dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi inilah kenyataan sejarah yang tidak bisa diubah. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa garis keturunan dari mana seseorang berada, entah dia seorang nabi, seorang raja, atau bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidak bisa kita mengharapkan bahwa garis keturunan dari mana ia berada, semua adalah orang-orang benar, semua adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya, Dia membiarkan hal itu terjadi untuk memberikan kepada kita satu gambaran bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang punya latar belakang kelam dan juga yang latar belakangnya terang, atau yang pendosa maupun orang yang berbuat benar. Dan kalau kita mau habiskan waktu mempelajari satu persatu, khususnya raja-raja, ada di sini Manase contohnya, raja yang sangat jahat. Ada Amon, tapi ada juga Yosia, raja yang baik.
Ya, demikianlah yang kita lihat dalam sejarah silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau hanya Salomo berasal dari istri Uria, dari Bathsheba, itu adalah suatu kenyataan sejarah. Namun Tuhan Allah mengampuni Daud, dia memberkati Daud setelah ia memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Kalau mau baca doa permohonan ampun dari Raja Daud, bacalah Mazmur pasal yang ke-51. Dalam Mazmur pasal yang ke-51, Daud memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dia. Bahkan Tuhan tetap meneguhkan akan perjanjiannya dengan Daud. Dan Salomo pun menjadi raja. Apapun latar belakangnya. Terima kasih. Kurang lebih demikian.